Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang breaking news, yakni Coach Robert Rene Alberts telah resmi mengundurkan diri dari Persib Bandung. Dan ini bukan berita yang mengejutkan bagi saya, karena tinggal menunggu waktu saja Coach Robert Rene Alberts berpisah dengan Persib Bandung. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa form dari Persib Bandung di awal musim ini sangat buruk. Dan kita jangan cuma lihat dari hasil akhir Persib Bandung di 3 pertandingan awal mereka. Tapi juga kita perlu mencermati cara bermain dari Persib Bandung. Jelas terlihat para pemain tidak bermain dengan sistem permainan yang dibutuhkan untuk bisa melumpuhkan tim lawan. Terlihat juga bagaimana sinergi antar lini tidak jalan. Terlihat juga bagaimana para pemain dari Persib Bandung tidak nyaman ketika mereka mengatasi counter attack dari para pemain tim lawan. Di match pertama lawan Bayangkara FC memang Persib bisa meraih hasil imbang. Tapi kan kita juga bisa melihat di pertandingan tersebut para pemain dari Bayangkara FC banyak mendapatkan peluang. Dan beberapa kali mereka bisa menyerang secara terstruktur ke lini pertahanan dari Persib Bandung. Artinya apa? Tekanannya di lini tengah itu tidak begitu kuat. Kemudian di second match lawan Madura United, Persib memulai pertandingan tersebut dengan sangat baik. Bisa meraih keunggulan lebih dulu, menciptakan cukup banyak peluang, tapi terus-menerus kemakan counter attack dari para pemain tim lawan. Di mana terlihat para pemain dari Madura United itu punya konsep permainan yang jelas, menekan Persib dari kedua sektor sayap. Dan disitulah menurut saya titik lemah dari Persib Bandung ketika para pemain tim lawan bisa terus-menerus menyerang melalui kedua sektor sayap, di mana seharusnya dua fullback dari Persib Bandung itu memberikan tekanan. Saya melihat ada pemain baru seperti Sato yang belum bisa berkembang secara pesat atau beradaptasi dengan baik sebagai salah satu pemain baru dari Persib Bandung, dan saya melihat di sektor sebelah kanan juga ini lemah. Bayu Fikri kan yang pernah dimainkan di sana, dan kalau nggak salah tuh Kakang Rudianto juga dimainkan di sana. Tapi menurut saya nggak jalan lah peran dari kedua pemain ini. Hand-hand menurut saya akan bisa lebih baik. Dan di sebelah kiri juga kita melihat bahwa pressure-nya kurang baik ketika Sato ini coba untuk overlap. Sehingga dia lebih sering out of position dan dia banyak melakukan pelanggaran di pertandingan yang dia main. Kemudian di tengah kita melihat hilangnya sosok Rashid, kerasa banget. Maklok bekerja keras, tapi tampaknya dia menggendong tim ini, teman-teman. Saya agak bingung mengapa Rahmat Irianto itu ditaruh sebagai center back. Oke, mungkin karena Igbo Nevo masih cedera. Tapi kita sama-sama pahami bahwa Rahmat Irianto ketika bermain di Persebaya lebih sering bermain sebagai gelandang bertahan atau fullback sebelah kiri. Kemudian ketika dia bermain di tim nasional Indonesia, Coach Sintayong menempatkan dia juga sebagai gelandang bertahan atau juga bermain di sektor fullback sebelah kanan. Artinya pemain ini terbiasa memberikan pressing, memberikan high line of pressing, memberikan high pressing. Tapi ketika dia menunggu di belakang, itu menyulitkan dia juga untuk bisa melakukan intercept yang diperlukan. Karena pemain ini dibutuhkan untuk bisa mencegah serangan balik dari para pemain tim lawan. Tapi ketika Maklok ini tampaknya terisolasi di lini tengah, itulah yang memudahkan para pemain dari tim lawan untuk membangun counter attack yang cepat, langsung menuju ke lini pertahanan dari Persib Bandung. Kemudian pertandingan ketiga, lawan Borneo FC. Memang Borneo FC juga adalah tim yang kuat, materi pemainnya bagus. Tapi sebetulnya tidak mudah juga bagi Borneo FC mengalahkan Persib Bandung jika mereka tidak pakai taktik yang tepat. Apa taktiknya? Lagi-lagi menyerang dari kedua sektor sayap. Lili Pali, Terence Buhiri, Pato, mereka terus bergerak dari sektor sayap. Kalau itu keblok, mereka coba untuk mengalirkan bola dari tengah. Nah itu ternyata jalan cukup baik karena para pemain Persib terlihat sulit untuk bisa menjalin kerjasama antar lini. Maka itu gol dari Persib pun di pertandingan lawan Borneo FC itu dihasilkan dari situasi bola mati, kan lemparan ke dalam. Yang saya jelaskan juga di konten review dari pertandingan tersebut, kenapa harus mengandalkan lemparan ke dalam terus-menerus untuk mencetak gol? Gak ada salahnya mengandalkan lemparan ke dalam, tapi masa harus mengandalkan lemparan ke dalam terus-menerus? Harus lebih rapi lagi secara open play. Kan terlihat jelas para pemain Borneo FC lebih rapi membangun serangan secara open play atau permainan terbuka. Karena kerjasamanya jalan. Ya mungkin juga alasan yang dipakai oleh Coach Robert Rene Alberts adalah karena banyak pemain inti yang belum fit 100% atau belum bisa bermain secara full ya selama 90 menit. Tapi seharusnya itu bukan alasan. Ya karena kita semua tahulah bahwa yang membuat tim itu berfungsi adalah taktik dari pelatih.
Jadi para pemain pun perlu memahami taktiknya apa yang perlu mereka lakukan, perannya seperti apa. Jika mereka bisa memahami taktik tersebut, maka akan lebih mencair permainan dari tim tersebut. Tapi yang kita melihat kan permainan dari Persib Bandung ini, sorry to say, gerasa-gerusuk. Pemain dapat bola akan mengandalkan kecepatan. Pemain dapat bola akan mengandalkan skill individu. Pemain kehilangan bola akan lebih sering melakukan pelanggaran. Artinya apa? Mereka tidak nyaman dengan konsep permainan, dan itu yang tampaknya terjadi. Plus juga saya melihat bahwa para pemain dari Persib Bandung tidak bisa bekerja sama secara baik. Dapat bola sedikit dekat ke pertahanan tim lawan, dekat ke kotak penalti, yang dipilih adalah shooting. David da Silva lebih sering turun ke second line. McLeod bermain sendirian, sulit bagi McLeod untuk bisa mencegah serangan dari para pemain tim lawan karena dia juga lebih aktif dalam urusan membantu serangan. Saya tidak mengatakan bahwa para pemain Persib secara individu itu buruk, enggak. Secara individu bagus-bagus semua. Kan beberapa kali sudah saya jelaskan materi pemain dari Persib Bandung ini istimewa, tapi cara bermainnya sama sekali gak istimewa karena gak kompak. Nah, saya juga bisa memberikan contoh ya kepada teman-teman dengan tim lainnya, yaitu seperti Persija Jakarta. Mereka sekarang punya pelatih baru, Thomas Doll. Memang mereka gak selalu menang di setiap match, tapi cara bermainnya itu kan terlihat rapi. Memang mereka juga para pemain dari Persija masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, tapi terlihat ada konsep permainan yang berbeda yang membuat para pemain itu bisa memberikan tekanan kepada para pemain tim lawan. Kemudian kita lihat Persija belum banyak juga kemasukan gol loh. Kan beda jauh dengan Persib Bandung. Persib Bandung kemasukan berapa gol dari 3 pertandingan? 9 gol. Ini kan sesuatu yang sangat aneh bagi Persib Bandung yang sebetulnya kita tahu juga lah punya penjaga gawang yang bagus. Artinya ada masalah dalam kekompakan di antara para pemain dari Persib Bandung. Jadi taktiknya itu harus mudah mereka pahami agar mereka bisa menjalankan peran mereka secara baik. Jadi gak ada overlap dari peran pemain masing-masing. Satu lagi contoh adalah PSM Makassar. Pelatih baru Bernardo Tavares. Mereka menjadi tim yang berbeda di musim ini. Memang masih awal musim, betul masih awal musim. Tapi yang seperti tadi saya katakan perlu dicermati cara bermain dari tim tersebut. Ini kan cara bermain dari PSM Makassar tentu memberikan harapan kepada supporter mereka bahwa tim ini akan bisa bersaing di papan atas. Terlepas nanti kita melihat bisa konsisten atau tidak. Tapi cara bermain itu, ketika cara bermain itu sudah rapi, para pemain tahu peran mereka seperti apa, para pemain juga jarang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Nah, itu akan memungkinkan tim tersebut untuk mendapatkan hasil akhir yang positif secara konsisten. Tapi yang menariknya nih teman-teman untuk ditunggu, siapa pengganti dari Coach Robert Rene Alberts. Memang ada beberapa nama yang dirumorkan bisa menjadi pengganti dari Coach Robert Rene Alberts. Yang pertama kita tahu adalah nama dari Paul Munster. Nah, ini pelatih menurut saya yang bagus karena saya melihat ketika dia melatih Bayangkara FC, konsepnya jalan. Para pemain mengandalkan umpan-umpan pendek, sesekali direct pass, crossing lebih sering mendatar, dan juga ada kombinasi permainan di antara para pemain Bayangkara FC ketika mereka perlu mengandalkan skill individu mereka. Sehingga Bayangkara FC musim lalu bisa finish di papan atas, di peringkat nomor 3. Dan kita bisa melihat cara permainan dari tim tersebut sangat menarik teman-teman. Jadi kita juga ketika nonton permainan dari Bayangkara FC juga bisa terhibur. Karena mereka memainkan bola dari kaki ke kaki, umpan-umpan pendek, pergerakan-pergerakan yang cepat. Sehingga aliran bola itu cepat bisa menuju ke pertahanan tim lawan. Terlihat efektivitas ketika mereka membangun serangan. Terlihat mereka sulit untuk bisa dipenetrasi ketika para pemain dari tim lawan mengandalkan counter attack. And the second name yang saya baca nih juga dirumorkan, yaitu ada Vladimir Vujovic ya, mantan pemain dari Persib Bandung. Yang juga dirumorkan kemungkinan bisa menjadi pengganti dari Coach Robert Rene Alberts. Memang kita tahu Vujovic salah satu pemain yang sukses di Persib Bandung kan, membawa Persib Bandung menjadi juara dari Indonesia Super League tahun 2014. Tapi jangan lupa juga pernah ada mantan pemain dari Persib Bandung, Radovic, yang gagal. Ya karena mereka belum punya pengalaman yang banyak. Nah, Paul Munster ini pengalamannya sudah bagus. Jadi itu adalah nilai plus dari Paul Munster. Saya bukan mengatakan bahwa Vujovic akan gagal, tapi tidak akan mudah bagi Vujovic untuk masuk ketika sudah beberapa pertandingan dimainkan dan juga ketika dia tentu belum mengetahui peta kekuatan di Liga 1. Ketika Coach Robert Rene Alberts masuk menggantikan Radovic, kita tahu dia sebelumnya pernah melatih PSM Makassar dan juga Arema, sehingga dia pahamlah kurang lebih peta kekuatan. Tapi Vujovic ini kan baru.
Seandainya ini awal musim sebelum musim dimulai, nah mungkin itu akan lebih ideal. Dan juga kita tahu bahwa ada nama dari Luis Milla. Nah ini bagi saya cukup mengejutkan bahwa ada nama dari Luis Milla juga. Karena kita tahulah bahwa Luis Milla itu kan targetnya adalah untuk kembali melatih tim nasional Indonesia. Ya saya bukan mengatakan bahwa Persib Bandung tidak bisa mengontrak Luis Milla, bisa saja lah kalau kemampuan finansialnya nggak perlu kita ragukan lah dari Persib Bandung. Tapi Luis Milla-nya mau atau enggak melatih di level klub? Mungkin dia juga sudah mendapatkan tawaran di Eropa melatih klub, tapi dia masih menginginkan melatih tim nasional karena dia memang suksesnya di timnas kan. Di Spanyol juga dia sukses di timnas yang level U19 atau U17 tuh, saya lupa. Jadi ya kita tunggu nanti manajemen dari Persib bisa mengontrak pelatih mana yang baru untuk menggantikan Coach Robert Rene Alberts. Tapi siapapun pelatih tersebut harus bisa membuat para pemain kompak di atas lapangan. Caranya bagaimana? Menerapkan game plan yang simpel. Apa itu game plan yang simpel? Keep the ball moving. Membuat bola itu tetap dialirkan. Membuat para pemain itu harus bisa bergerak tanpa bola secara efektif. Membuat para pemain itu harus memilih pertama-tama memberikan passing daripada hanya terus bergerak mencari ruang terbuka dengan bola. Karena itu akan memungkinkan para pemain dari tim lawan untuk merebut bola dari kaki para pemain Persib yang kita bisa melihat di 3 pertandingan awal dari Persib Bandung. So kita tunggu saja teman-teman siapa pelatih baru dari Persib Bandung. Pilihan dari teman-teman siapa? Silakan kalian bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Ya kalau bagi saya sebagai pengamat, ya kalau feeling saya ke Paul Monster bagus juga sih. Meskipun ya nggak akan mudah juga bagi dia untuk langsung bisa membuat Persib Bandung meraih kemenangan. Tapi paling tidak dia sudah tahulah peta kekuatan dari tim-tim lain di Liga 1. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.